Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin kamu bukan miskin karena kurang usaha, tapi karena kamu bahkan tidak tahu siapa dirimu sebenarnya? Masalahnya mungkin bukan pada pekerjaanmu, bukan pada pemerintah, dan bukan juga pada ekonomi. Masalahnya bisa jadi jauh lebih dalam, dan aku akan membuktikannya sekarang. Pernahkah kamu bertanya pada diri sendiri, kenapa kamu tetap terjebak dalam realitas yang sama meskipun sudah berusaha begitu keras? Pernahkah kamu merasa seolah ada sesuatu yang tak terlihat, tapi sangat kuat yang menarikmu kembali setiap kali kamu mencoba melangkah menuju kebebasan finansial? Aku akan memberitahumu apa itu. Itu adalah gambaran yang kamu miliki tentang dirimu sendiri. Kebanyakan orang yang hancur secara finansial bukan karena mereka malas atau tidak cerdas, tapi karena mereka membawa identitas kemiskinan di dalam pikirannya. Mereka melihat diri mereka sebagai orang biasa, terbatas, hanya pantas untuk sekadar bertahan hidup. Dan pikiranmu, temanku, tidak main-main. Ia akan melakukan segalanya untuk membuatmu tetap sesuai dengan apa yang kamu percaya layak kamu terima. Saat aku mulai mempelajari semua ini, aku pikir mengetahui namaku berarti aku tahu siapa diriku. Siapa aku? Aku Bob. Tapi itu hanya nama, bukan identitasku. Aku juga dulu berpikir bahwa tubuhku adalah diriku. Tapi kamu tidak pernah berkata, aku tangan atau aku kaki. Kamu berkata tanganku, kakiku, tubuhku. Jika itu milikku, maka aku bukan itu. Aku adalah yang memiliki semuanya. Dan kesadaran ini seperti membuka mataku yang tertutup selama ini. Sejak saat itu aku berhenti melihat diriku sebagai orang biasa. Aku mulai menyadari diriku sebagai kesadaran pencipta. Energi cerdas yang bisa membangun realitas apapun. Dan inilah masalah yang jarang dihadapi orang. Kamu saat ini hidup persis seperti gambaran yang kamu buat tentang dirimu sendiri di masa lalu. Itulah sebabnya meskipun kamu mendapat lebih banyak uang, kamu tetap menemukan cara untuk kehilangan semuanya. Dan saat peluang muncul, kamu menyabotase diri sendiri karena pikiranmu berkata, ini bukan untukku. Katakan padaku, berapa kali kamu merasa bersemangat dengan ide, rencana, atau mimpi? Lalu dalam hitungan detik kamu berpikir, tapi apa aku mampu? Keraguan itu tidak datang dari luar. Itu hidup di dalam dirimu, dalam citra dirimu sendiri. Dan selama kamu tidak mengubahnya, dunia luar akan terus mengulang kegagalan yang sama. Aku masih ingat satu adegan dengan sangat jelas. Aku duduk di sebuah ruangan pada tahun 1960. Di sudut, diam, bahkan malu untuk mengangkat tangan. Aku sangat ingin mengajar apa yang sedang kupelajari. Tapi ketakutan membuatku membeku. Aku pemalu, pendiam, dan hampir tidak punya rasa percaya diri. Lalu Bill Goff, salah satu pembicara terbaik yang pernah aku dengar, mengambil mikrofon dan mengatakan sesuatu yang mengubah segalanya di dalam diriku. Dia berkata, kalau aku ingin bebas, aku harus menjadi diriku sendiri. Bukan aku yang diharapkan istriku, bukan aku yang diharapkan anak-anakku, bukan aku yang diminta masyarakat, tapi diriku yang sejati. Hanya Dia yang bisa membebaskanku. Saat itu seperti ada cahaya yang menyala di dalam diriku. Aku menyadari satu hal, aku belum pernah menjadi diriku sendiri. Aku selalu mencoba menjadi seperti yang diharapkan orang lain. Dan itulah sebabnya aku tetap terperangkap. Saya mulai membangun kembali citra diri saya. Dan saat itu terjadi, segalanya mulai berubah. Uang mulai mengalir, peluang bermunculan, dan yang paling penting, saya akhirnya merasa benar-benar bebas. Menurut sebuah penelitian dari Universitas Stanford, lebih dari 4 dari 5 orang meremehkan potensi sejatinya sendiri. Artinya secara statistik, kebanyakan orang hidup jauh di bawah kapasitas sejatinya hanya karena mereka belum pernah menemukan siapa diri mereka sebenarnya. Sekarang saya ingin bertanya padamu, siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu hanya nomor identitas yang terus berlari mengejar tagihan? Apakah kamu orang yang percaya bahwa kamu dilahirkan untuk berjuang tanpa pernah menang? Atau mungkinkah kamu hanya bertindak berdasarkan citra yang salah yang ditanamkan oleh orang-orang yang juga tidak mengenal dirinya sendiri? Sekarang saya ingin kamu melakukan sebuah latihan. Pejamkan matamu sejenak dan bayangkan dirimu sebagai seseorang yang makmur dan mudah menarik uang. Bayangkan dirimu hidup dalam kebebasan, menginspirasi orang lain, dan menciptakan kelimpahan dengan alami.
Rasakan perasaan itu dari dalam dirimu. Jika kamu adalah orang itu, bagaimana kamu akan bertindak? Bagaimana kamu akan berbicara? Keputusan seperti apa yang akan kamu ambil? Karena kuncinya ada di sini. Kamu tidak menunggu menjadi orang itu. Kamu mulai hidup seolah-olah kamu sudah menjadi dirinya. Dan saat kamu melakukannya, realitasmu mulai menyesuaikan diri dengan citra baru itu. Karena memang seperti itulah hukum alam ini bekerja. Namun hukum ini baru mulai bekerja ketika kamu mulai bertindak sesuai dengan versi dirimu yang lebih tinggi itu. Seolah kamu sudah menjadi orang tersebut. Jadi katakan padaku, apakah kamu akan terus menjadi salinan buram dari apa yang dunia perintahkan padamu? Atau akan menemukan siapa kamu sebenarnya dan menciptakan hidup yang kamu lahirkan untuk jalani? Lingkungan tempat kamu tinggal seperti cermin yang tak terlihat. Ia memantulkan dan memperkuat semua yang kamu yakini tentang dirimu sendiri, bahkan tanpa kamu sadari. Saya belajar ini dengan mengamati ratusan orang. Orang yang baik, cerdas, penuh impian, yang tak pernah maju karena berada di lingkungan yang salah. Tidak ada gunanya pindah kota, pekerjaan, bahkan negara, jika kamu tetap membawa pola pikir, kebiasaan, dan orang yang sama. Itu seperti mengganti pot bunga, tetapi membiarkan akarnya membusuk. Saya menyaksikannya selama 5 tahun kunjungan ke penjara keamanan maksimum di Kanada. Saya pergi ke sana setiap bulan dan mengenal banyak narapidana. Beberapa di antaranya sangat cerdas, tetapi hampir semuanya kembali setelah bebas. Tingkat residivisme lebih dari 85% karena satu-satunya dunia yang mereka kenal dan rasakan sebagai tempat mereka berasal adalah dunia kejahatan. Itulah yang mereka bicarakan, pikirkan, dan hidupi. Pikiran mereka sangat terbentuk oleh lingkungan itu, hingga meskipun secara fisik bebas, mereka tetap terpenjara secara mental, terjebak dalam pola yang sama. Sekarang pikirkan, berapa banyak orang di sekitarmu yang selalu mengeluh tentang gaji, pemerintah, krisis, bos, atau hidup. Dan kamu sendiri, berapa kali kamu mengulang frasa-frasa yang sama tanpa sadar? Apakah kamu pikir itu tidak memengaruhi keuanganmu? Saya jamin, itu sangat memengaruhi. Ilmu pengetahuan sudah membuktikan bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang paling sering bersamanya. Dan itu membentuk keyakinan, keputusan, dan hasilmu. Semuanya dimulai dari lingkungan dan bagaimana kamu memilih untuk menyikapinya mulai sekarang. Sebuah studi dari Universitas Harvard yang dipimpin oleh Nicholas Christakis menunjukkan bahwa kebiasaan keuangan dan kesehatan kita dipengaruhi hingga pada tingkat ketiga hubungan sosial kita. Dengan kata lain, teman dari temanmu memengaruhi keputusanmu tanpa kamu sadari. Jika kamu sering bergaul dengan orang-orang yang percaya bahwa menjadi kaya itu mustahil, bahwa dunia ini tidak adil, bahwa itu bukan untuk orang seperti kita, maka lama-lama kamu juga akan berpikir seperti itu. Dan saat kamu mulai berpikir begitu, tanpa sadar kamu juga mulai bertindak seperti itu. Akibatnya kamu mandek, terjebak, dan terus mengulang pola yang sama. Kamu mungkin berusaha untuk tumbuh, tapi itu seperti menanam pohon di tanah yang beracun. Tidak ada yang bisa tumbuh. Aku teringat seorang wanita yang ikut salah satu acara yang kuadakan, Forum $1 juta di Pegunungan Laurentides, Kanada, tempat yang penuh energi kreatif. Kami menaruh satu mawar di depan setiap kursi, dan dalam beberapa hari semua mawar mekar, kecuali miliknya. Mawarnya layu setiap hari. Aku tak pernah lupa saat seseorang berkata, "Aku tidak akan tinggal di rumah di mana bunga tidak bisa tumbuh." Kalimat itu membuatku merenung sangat dalam. Apa yang wanita itu bawa dalam dirinya, sampai bunga pun layu di dekatnya. Dan yang lebih penting, berapa banyak orang yang hidup seperti itu, dengan lingkungan batin yang begitu berat dan negatif, hingga tak ada yang bisa berkembang di sekeliling mereka. Ini bukan mistis, ini soal energi, soal getaran. Dan getaran ini dibentuk oleh tempat tinggalmu, orang-orang yang bersamamu, dan keyakinan yang kamu ulang setiap hari. Aku juga melihat hal serupa di Regent Park, pusat kota Toronto. Pada tahun 50-an daerah itu penuh dengan rumah-rumah reot yang akhirnya dibongkar dan diganti dengan gedung-gedung modern. Tapi beberapa tahun kemudian, gedung-gedung yang sama itu mulai rusak lagi, karena mereka mengeluarkan orang dari lingkungan miskin. Tapi tidak mengeluarkan kemiskinan dari dalam diri mereka. Itulah yang terjadi pada banyak orang. Mereka mendapatkan sedikit lebih banyak penghasilan,
tetapi masih berpikir dalam pola kekurangan. Mereka berganti pekerjaan, tapi tetap berpikir kecil. Mereka pikir harus pindah kota, padahal yang sebenarnya perlu mereka ubah adalah lingkungan batin mereka, dan terutama orang-orang di sekitar mereka. Kamu ingin maju, maka lihat baik-baik siapa yang ada di sekitarmu. Apakah orang-orang itu mengangkatmu ke atas atau menarikmu ke bawah dengan alasan-alasan? Pernahkah kamu mencoba berbicara tentang mimpi dengan orang tertentu? Mereka tertawa, meragukan, membuatmu kehilangan semangat. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka sudah menyerah pada mimpi mereka sendiri. Dan mereka tidak tahan melihat orang lain mencoba sesuatu yang berbeda. Itulah mengapa aku sangat selektif dalam memilih dengan siapa aku menghabiskan waktuku. Bukan karena aku merasa lebih baik, tapi karena aku tahu jika aku berjalan bersama orang-orang yang hidup dalam ketakutan, aku juga akan terseret ke dalam ketakutan itu. Kamu harus pahami, lingkungan bukan hanya tempat fisik. Itu adalah apa yang kamu dengar, apa yang kamu baca, dan apa yang kamu ulangi setiap hari. Kamu tidak akan membangun pola pikir miliarder jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang selalu merasa sebagai korban. Kamu tidak akan menarik kelimpahan jika teman-temanmu hanya membicarakan krisis. Mungkin keputusan paling kuat yang bisa kamu ambil sekarang adalah menjauh dari orang-orang yang menahanmu dan mendekatlah kepada mereka yang benar-benar menginspirasimu. Aku tahu ini tidak mudah. Kamu mungkin merasa bersalah, mungkin takut sendirian, tapi ingatlah, harga yang harus dibayar untuk tetap berada di lingkungan yang salah adalah hidup dalam kehidupan yang bukan milikmu. Kamu tidak dilahirkan untuk tetap kecil. Kamu lahir untuk berkembang, dan pertumbuhan itu dimulai dari keberanian untuk mengubah lingkunganmu, bukan hanya yang ada di luar, tapi juga yang ada di dalam dirimu. Pernahkah kamu merasa betapa melelahkannya, mencoba menyenangkan semua orang sepanjang waktu, dan betapa frustasinya ketika setiap keputusan yang kamu ambil bukan berasal dari dirimu sendiri, tapi dari ekspektasi orang lain? Kebanyakan orang hidup sebagai salinan, versi lemah dari apa yang diinginkan orang tua mereka, apa yang ditetapkan sekolah, dan apa yang dikondisikan oleh masyarakat, dan semakin lama mereka hidup begitu, semakin jauh mereka dari diri mereka yang sejati. Dan disitulah kemiskinan sejati dimulai, bukan di rekening bank, tapi dalam identitas. Saat kamu terputus dari jati dirimu, kamu hidup dalam ketakutan, takut ditolak, takut gagal, takut menonjol. Ketakutan itu melumpuhkanmu, membuatmu menerima lebih sedikit dari yang layak kamu dapatkan, menyerah terlalu cepat, berkata iya saat hatimu berteriak tidak. Aku melihat ini terus-menerus terjadi pada orang-orang penuh talenta dan semangat. Mereka tetap terjebak karena mereka hidup seperti sedang memainkan peran dalam sebuah drama. Tapi naskahnya ditulis oleh orang lain, dan hidup berdasarkan naskah orang lain adalah jalan tercepat menuju kehancuran emosi, keuangan, dan spiritual. Aku ingat seorang wanita di salah satu seminar beberapa tahun lalu. Dia bekerja di bank besar, gaji stabil, tunjangan lengkap, keamanan, tapi dia menangis setiap pagi sebelum berangkat kerja. Bukan karena sedih, tapi karena merasa hampa. Di dalam hatinya dia tahu bahwa tempat itu bukan untuknya. Dia ingin membuka sekolah musik, tapi takut pada pendapat ibunya, penilaian rekan kerja, takut dianggap gila karena meninggalkan yang pasti demi yang tak pasti. Aku menatap matanya dan berkata, apakah kamu ingin terus mati di dalam hanya demi mempertahankan tampilan hidup yang bukan milikmu? Seminggu kemudian dia mengundurkan diri, dan beberapa bulan kemudian dia menulis kepadaku, untuk pertama kalinya aku merasa hidup. Sekarang sekolah musiknya memberi dampak pada ratusan anak-anak. Dan yang terpenting, dia hidup dengan tujuan. Aku tidak mengatakan kamu harus meninggalkan semuanya besok, tapi hari ini kamu harus bercermin dan jujur pada diri sendiri. Tanyakan, apakah kehidupan yang sedang aku jalani ini milikku? Atau hanya ilusi yang kubuat supaya orang lain bertepuk tangan? Dunia ini penuh dengan orang-orang yang tampak kaya di luar, tapi kosong di dalam. Lihatlah orang seperti Robin Williams, jutaan penggemar, penghargaan, kekayaan. Tapi di dalam dirinya ada kesepian yang tak tertahankan. Karena terkadang harga menjadi seperti yang dunia mau adalah melupakan siapa dirimu yang sesungguhnya.
Berhentilah meminta izin untuk menjadi dirimu sendiri dan lepaskan topeng yang sudah tidak lagi cocok. Kebebasan sejati adalah saat kamu bisa bangun dan berkata, "Hari ini aku akan hidup sesuai kebenaranku sendiri." Meskipun tak ada yang mengerti kamu, meskipun kamu dikritik, meskipun itu terdengar gila. Kamu tidak diciptakan untuk meniru, tapi untuk menjadi versi asli dari dirimu sendiri. Kemakmuran sejati dimulai saat kamu kembali terhubung dengan jati dirimu dan mulai bertindak seolah-olah kamu sudah menjadi pribadi itu. Saya ingin mengajakmu melakukan hal sederhana, namun luar biasa kuat. Selama 7 hari ke depan, sebelum mengambil keputusan apapun, berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu, apakah ini membawa saya lebih dekat atau menjauh dari diri saya yang sejati? Jawablah dengan jujur. Kamu akan terkejut melihat betapa banyak hal yang kamu lakukan hanya untuk menjaga citra atau agar diterima orang lain. Ingatlah, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan memainkan peran yang bukan milikmu. Kekayaan terbesar adalah menjalani hidup yang mencerminkan siapa kamu sebenarnya. Dan ketika kamu melakukannya, uang datang sebagai akibat alami. Alam semesta merespons keaslian, bukan kesempurnaan. Kebanyakan orang menunggu izin tak terlihat untuk menjadi makmur, seolah seseorang akan muncul dan berkata, "Sekarang kamu boleh menjadi kaya." Tapi izin itu tak akan pernah datang, karena kamu tidak membutuhkannya. Yang kamu butuhkan adalah kesadaran yang lebih dalam tentang siapa dirimu. Saya sering melihat orang belajar, bekerja keras dan berjuang, tapi jauh di dalam hati mereka percaya bahwa kekayaan bukan untuk mereka. Dan percayalah, alam semesta tidak merespons apa yang kamu inginkan, tapi merespons siapa kamu sebenarnya, getaran dan keadaan kesadaranmu. Jika kamu merasa hidup dalam kekurangan, terbelit utang, tidak layak, maka itulah realitas yang akan terus kamu tarik. Namun ketika kamu memperluas kesadaran dan menyadari bahwa kamu adalah ekspresi unik dari kecerdasan tak terbatas, segalanya mulai berubah. Kamu berhenti mengidentifikasi diri dengan masalah dan mulai menghubungkan diri dengan potensi sejati. Ini bukan sihir, tapi hukum semesta. Energi yang menciptakan galaksi juga menciptakan kamu. Bedanya, galaksi tidak pernah meragukan dirinya sendiri, kamu yang meragukannya. Dan keraguan itulah yang memisahkan kamu dari uang, dari peluang, dan dari kehidupan yang benar-benar kamu inginkan. Saya ingat saat pertama kali saya mulai mengajarkan ini. Orang-orang berkata, "Bob, itu terlalu abstrak. Orang hanya ingin tahu cara menghasilkan uang." Dan saya jawab, mereka tidak punya uang justru karena mereka tidak tahu siapa diri mereka dan tidak menyadari kekuatan batin mereka. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa banyak pemenang lotre kehilangan semuanya dalam beberapa tahun? Sekitar 70% dari mereka bangkrut kembali. Mereka mengubah saldo rekening mereka, tapi tidak mengubah kesadaran mereka. Jadi uang kembali menjauh seperti sebelumnya. Kekayaan sejati dimulai ketika kamu mengubah cara pandang terhadap dirimu sendiri. Kamu tidak datang ke dunia ini hanya untuk membayar tagihan dan tidur. Kamu datang untuk tumbuh, berkembang, mencipta, dan meninggalkan jejak. Hidupmu bukan kebetulan, itu adalah kesempatan yang luar biasa. Tapi jika kamu terus menunggu pengakuan dari luar, kamu akan terus meremehkan dirimu dan menerima gaji kecil serta hubungan yang hanya memberi serpihan emosi. Kamu menerima gaji yang rendah karena merasa hanya layak mendapatkannya. Kamu puas dengan sedikit karena percaya tidak pantas mendapatkan lebih dari itu. Semua ini berasal dari gambaran yang salah tentang siapa diri Anda sebenarnya. Dan sekarang dengarkan baik-baik. Anda bukan orang kecil. Anda hanya merasa seperti itu, dan perasaan itu bisa berubah ketika Anda memutuskan untuk bangkit. Saya masih ingat dengan jelas ketika saya mulai menerapkan kesadaran ini ke dalam hidup saya. Saya sudah mengajar tentang hukum pikiran, kemakmuran, dan gambaran batin. Tetapi saya tiba pada titik di mana saya harus memilih sendiri. Apakah saya akan hidup seperti orang biasa, atau seperti seseorang yang sadar bahwa dirinya adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar? Saya memutuskan untuk hidup seolah-olah saya sudah menjadi versi terbaik dari diri saya. Mulai saat itu saya mulai berpikir, bertindak, dan memutuskan seperti seseorang yang sudah memiliki semua yang ia inginkan, dan kenyataan saya pun mulai merespons hal itu. Orang-orang mulai mendatangi saya, undangan berdatangan dan uang mengalir dengan mudah. Bukan karena saya memintanya,
tapi karena saya sudah selaras dengan apa yang saya klaim saya inginkan dari dalam diri saya. Keselarasan itu mengubah segalanya. Ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa pikiran manusia itu plastis. Penelitian tentang neuroplastisitas membuktikan bahwa otak membentuk koneksi baru setiap kali kita mengubah pola pikir kita. Dengan kata lain, ketika Anda mulai berpikir dan bertindak seperti orang yang makmur, otak Anda mulai merestrukturisasi cara Anda memandang kenyataan, membuka peluang baru, membuat keputusan yang lebih berani, dan mengendalikan hidup Anda. Lihatlah di sekitar Anda, berapa banyak orang yang Anda kenal sering berkata, "Tidak ada yang berhasil, saya tidak beruntung," atau "Dunia ini tidak adil." Orang-orang itu tidak salah. Mereka hanya belum sadar akan kekuatan dalam diri mereka sendiri, dan selama mereka belum bangkit, mereka akan terus terjebak dalam lingkaran yang sama. Tapi Anda, jika Anda sampai di titik ini, itu bukan kebetulan. Anda siap meninggalkan identitas lama, berhenti meminta izin, dan mulai menerima siapa diri Anda sebenarnya. Dan saya ingin menantang Anda. Selama 3 hari ke depan, hiduplah seolah-olah kehidupan impian Anda sudah menjadi kenyataan. Jangan berpura-pura, jadilah itu. Rasakan, putuskan. Bertindaklah seakan semuanya sudah terjadi. Anda bukan sedang menunggu alam semesta bergerak. Justru alam semesta yang sedang menunggu Anda. Saat Anda mengambil langkah pertama, segalanya mulai merespons. Anda tidak terjebak karena kekurangan uang, tapi karena belum tahu siapa diri Anda sebenarnya. Selama kesadaran itu belum berubah, tidak ada perubahan eksternal yang akan bertahan lama. Kemakmuran sejati dimulai saat Anda berhenti menjalani hidup yang diajarkan kepada Anda dan mulai menjalani hidup yang Anda dilahirkan untuk ciptakan. Dan jika Anda merasa ada sesuatu yang terbangun dalam diri Anda hari ini, jangan berhenti di sini. Video berikutnya yang muncul di layar Anda akan membawa Anda lebih dalam perjalanan menuju kesadaran, kejernihan, dan pertumbuhan. Melangkah 1% lebih maju bisa mengubah segalanya dalam hidup Anda. Terima kasih telah bersama saya sampai di sini. Saya menantikan Anda di video selanjutnya.